Di Desa Karangjati, Bu Hajah adalah lambang kehormatan dan kekuasaan. Dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati, ia mengendalikan segalanya dengan kekuatan tangan besi, menggunakan sembako dan pengajian sebagai alat untuk menundukkan warga. Namun, kemunculan Ustazah Rofikoh, seorang perempuan muda yang tulus dan tanpa pamrih, mengguncang posisi Bu Hajah. Apa yang dimulai sebagai persaingan, segera berubah menjadi pertarungan antara kesombongan dan ketulusan, yang berakhir dengan balasan dari kekuatan yang lebih besar. Assalamualaikum, sahabat Alkisah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di channel Alkisah yang selalu hadir dengan cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup. Hari ini, kami akan membawakan cerita yang penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga. Bu Hajah, dari tokoh terhormat jadi kera putih setelah kezaliman ini. Sebuah kisah tentang kekuasaan, kesombongan, dan bagaimana kezaliman akhirnya membawa balasan yang mengerikan. Ikuti perjalanan menegangkan ini, yang akan mengingatkan kita betapa pentingnya berlaku adil dan ikhlas dalam setiap tindakan. Sebelum kita mulai, kami mohon doa dari kalian semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan melindungi kita dari segala keburukan. Jangan lupa untuk subscribe channel Alkisah, like, share kepada teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian rasakan setelah menonton cerita ini. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami agar bisa terus berbagi cerita yang penuh inspirasi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak cerita penuh hikmah ini. Di Desa Karangjati, nama Bu Hajah adalah segalanya. Ia adalah lambang kehormatan, pilar agama, dan sumber segala bantuan bagi warga desa. Rumahnya besar, dengan halaman luas yang selalu dipenuhi dengan keramaian setiap Jumat pagi. Di serambi yang sejuk, ibu-ibu datang berbaris untuk mendapatkan pengajian sekaligus sembako mingguan. Bu Hajah tampil sempurna, mengenakan gamis bordir mewah dan jilbab lebar yang menjuntai sampai lutut. Suaranya pelan namun tegas, selalu dipenuhi nasihat yang terkesan bijak. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, seakan tak bisa dibantah. Seakan suara surga yang harus diterima tanpa ragu. Warga mengangguk dengan kagum, mencium tangannya sebagai bentuk hormat. Namun, di balik senyumannya yang memukau, ada yang lebih menakutkan daripada sekadar ketenaran. Bu Hajah bukan hanya dihormati, ia juga ditakuti. Tidak hanya karena peran pentingnya di masyarakat, tetapi karena kuasa yang dimilikinya untuk mengontrol hidup orang-orang di sekitarnya. Warga yang menerima bantuan darinya merasa berutang budi, dan mereka tahu betul bahwa ketidakpatuhan akan berujung pada kehilangan semua yang mereka miliki. Sembako yang dibagikan bukan hanya beras dan minyak goreng, tetapi juga harapan. Harapan untuk hidup nyaman di desa ini. Barang siapa yang berani melawan atau menentangnya, akan segera dihapuskan dari daftar penerima sembako. Mulailah ada bisikan-bisikan keji di antara ibu-ibu. Kata-kata tak terucapkan yang beredar diam-diam di pasar. Jangan lawan Bu Hajah. Nanti kita tak dapat sembako lagi. Dan itulah yang membuat Bu Hajah semakin berkuasa. Setiap orang di desanya tunduk pada kekuasaannya. Tak ada yang berani membantah. Ketua RT, pengurus masjid, bahkan orang-orang yang seharusnya menjadi pengingat moral bagi masyarakat, semuanya membungkuk di bawah bayangannya. Remaja masjid pun tak lebih dari boneka yang harus mengikuti segala perintahnya. Meskipun mereka tahu pengajian yang diadakan Bu Hajah tidak selalu tentang kebenaran agama, tetapi lebih kepada kepentingan pribadi. Warga yang berani sedikit berbeda, mulai dijauhi. Mereka yang tidak ikut menyembah, mulai dijauhi dan dicap sebagai pemberontak. Ibu-ibu yang memihak Bu Hajah, saling berbicara dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tak ada yang berani berpihak pada yang benar, karena takut kehilangan apa yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan. Namun, kuasa Bu Hajah lebih besar dari itu. Ia adalah tokoh satu-satunya yang diundang untuk memimpin doa pada setiap acara besar di desa. Tidak ada yang berani menandingi posisinya,
Karena Bu Hajah tahu bagaimana mengatur semuanya. Para warga seakan tak punya pilihan lain selain menurutinya. Selama bertahun-tahun, tidak ada perempuan lain yang bisa menyaingi pengaruhnya dalam urusan agama dan sosial di desa ini. Tetapi, seperti pepatah mengatakan, kekuasaan yang terlalu lama bisa menghancurkan siapa saja yang menyalahgunakannya. Semuanya berubah ketika sebuah pengumuman kecil tiba-tiba terpampang di papan masjid. Pengajian akbar yang tidak melibatkan nama Bu Hajah. Nama Ustazah Rofikoh, seorang perempuan muda yang tak dikenal banyak orang, tercetak dengan huruf besar. Bu Hajah yang mendengarnya, tiba-tiba merasa terancam. Suara hatinya yang terdalam meronta. Siapa dia? Matanya yang tajam menatap pengumuman itu. Rasa cemas dan marah menyatu. Siapa yang berani mengundang orang lain tanpa izinnya? Sesuatu yang sangat jelas, bagi Bu Hajah, tidak bisa dibenarkan. Dan saat itu, tanpa ia sadari, dirinya mulai menumbuhkan benih-benih kecemburuan yang kelak akan menghancurkan semuanya. Hari-hari setelah pengumuman tentang pengajian akbar itu terasa berbeda bagi Bu Hajah. Di dalam hatinya, ada perasaan tidak terima yang tak terkatakan. Ia merasa haknya telah dirampas, dan lebih parah lagi, ada seorang perempuan lain yang berani merebut perhatian warga desa. Ustazah Rofikoh, seorang perempuan muda yang datang dari desa tetangga, adalah sosok yang belum dikenal banyak orang. Tetapi, ceramahnya begitu menyentuh hati, dan kata-katanya mudah diterima oleh warga. Beberapa ibu-ibu yang diam-diam mengikuti pengajian Rofikoh mulai membandingkan. Suaranya lembut, penuh ketenangan. Bisik mereka saat berbicara di pasar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih tenang setelah mendengar ceramahnya. Jauh berbeda dengan pengajian Bu Hajah yang terkadang terasa hanya penuh pujian diri dan sikap sombong yang tersembunyi. Malam itu, suara riuh bisikan ibu-ibu itu masuk ke telinga Bu Hajah, membuat dadanya terasa sesak. Apa yang mereka katakan? Apakah mereka mulai tertarik pada ustazah itu? Pikir Bu Hajah, matanya menajam. Rasa cemas dan amarah merasuki hatinya. Ia tahu bahwa tak ada yang boleh menggeser posisinya di desa ini. Warga harus tunduk pada dirinya. Ia adalah satu-satunya yang berhak berbicara tentang agama dan kebaikan. Sejak saat itu, Bu Hajah mulai memantau setiap langkah Ustazah Rofikoh. Ia mencari informasi tentang perempuan itu dengan penuh rasa curiga. Ternyata, Rofikoh adalah seorang janda muda yang belum lama pindah ke desa tetangga. Tak punya banyak harta. Tak punya koneksi yang kuat, namun ceramahnya begitu menyentuh dan penuh ketulusan. Itulah yang membuat Bu Hajah merasa terancam. Bu Hajah tidak takut dengan kekayaan atau kekuasaan Rofikoh, tapi dengan ketulusan yang tidak bisa ia beli dengan semua kekuasaannya. Ustazah Rofikoh menjadi ancaman yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkannya. Sementara itu, di desa, beberapa ibu-ibu yang mulai merasa lebih nyaman dengan pengajaran Rofikoh, perlahan mulai mengurangi kedatangan mereka ke majelis Bu Hajah. Mereka mulai mendekat pada Rofikoh, mengikuti pengajian yang lebih ringan dan penuh kedamaian. Bahkan ada yang mulai bertanya-tanya, apakah Ustazah Rofikoh bisa mengisi majelis rutin di rumah kita? Suara-suara ini semakin menggema di tengah kesunyian Bu Hajah. Wajahnya yang biasanya selalu tersenyum ramah kini terlihat kaku, penuh kecemasan. Rasa sakit di hatinya mulai memuncak. Seolah dunia yang ia bangun dengan keras kini mulai runtuh. Ia yang dulu dihormati, kini mulai dilupakan. Perempuan muda itu, yang baru datang ke desa, menjadi pusat perhatian dan pujian. Warga mulai membicarakan betapa tenangnya hati mereka setelah mengikuti pengajian Rofikoh. Bu Hajah merasa dipinggirkan. Tidak hanya dari segi pengaruh sosial, tetapi juga dari segi hati. Ini tidak bisa dibiarkan. Gumam Bu Hajah sambil menggenggam tangan, menatap halaman rumahnya yang luas. Jika tidak bisa diturunkan dengan cara halus, maka aku akan menurunkannya dengan cara keras. Kecemburuan yang menumpuk di dalam hatinya mulai berubah menjadi niat jahat. Ia memutuskan untuk menjatuhkan Rofikoh dengan segala cara. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk mengembalikan kejayaannya, menghancurkan reputasi ustazah itu di depan mata warga. Bu Hajah merencanakan langkah-langkah liciknya dengan penuh perhitungan. Ia mulai memanggil ibu-ibu yang masih setia padanya,
mengumpulkan mereka di ruang tamu yang mewah, berbicara dengan nada dingin yang menyiratkan ancaman. Perempuan itu terlalu berani. Dia mencoba merebut tempatku, mencoba mengalihkan perhatian warga dari majelis kita. Tidak ada yang boleh menggeser posisiku di desa ini, ujarnya, sambil menatap tajam wajah-wajah yang menghadapnya. Kita akan buat orang-orang tahu siapa dia sebenarnya. Rencana Bu Hajah pun dimulai dengan menyebarkan gosip-gosip murahan yang bisa menghancurkan nama baik Ustazah Rofikoh. Dengan lihai, ia menyuruh beberapa ibu untuk berbicara di pasar, menyebarkan cerita tentang masa lalu Rofikoh yang tidak jelas. Katanya, Ustazah itu pernah berstatus janda, datang dari luar kota dengan niat yang tidak diketahui. Bahkan ada yang bilang ia memiliki masa lalu yang kelam. Jangan gampang percaya pada orang yang baru muncul tiba-tiba, ujar Bu Hajah dengan nada penuh sindiran. Tapi meski gosip itu tersebar luas, ada yang tak bisa dibendung. Warga tetap memilih untuk datang ke pengajian Ustazah Rofikoh, meski tanpa amplop, tanpa sembako, hanya karena ketenangan hati yang mereka rasakan. Namun, Bu Hajah tidak menyerah. Ia tahu, jika fitnah biasa tidak cukup, ia bisa membuat ancaman yang lebih nyata, lebih menekan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Bu Hajah mulai menekan para pengurus masjid, meminta mereka untuk mengingatkan warga agar tidak terlalu mendekat pada Ustazah Rofikoh. Tak hanya itu, ia mengancam mereka yang tetap datang ke pengajian dengan pencoretan nama dari daftar penerima sembako. Beberapa ibu-ibu mulai terlihat gelisah. Mereka tidak ingin kehilangan bantuan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Perlahan, sebagian besar warga mulai mundur, kembali ke majelis Bu Hajah, meskipun mereka merasa ada yang salah. Namun, meski demikian, ada sekelompok ibu-ibu yang tetap setia pada Ustazah Rofikoh. Mereka mulai datang secara diam-diam, menyembunyikan diri dari pandangan Bu Hajah, pergi ke rumah Rofikoh dengan hati yang penuh ketenangan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya takut, bukan karena cinta atau penghormatan yang tulus pada Bu Hajah, tetapi karena ketakutan yang dipaksakan. Ketulusan dan kedamaian yang dibawa oleh Rofikoh mulai terasa jauh lebih berharga daripada sembako dan amplop yang selalu dibagikan Bu Hajah. Namun, perlawanan ini hanya membuat Bu Hajah semakin marah. Wajahnya semakin keras. Matanya mulai berbinar dengan kebencian yang tak terbendung. Mereka ingin aku jatuh, kan? Mereka ingin aku dihina dan dilupakan begitu saja. Gumamnya dengan penuh rasa sakit. Aku akan tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Satu malam, saat warga mulai berani berbicara terang-terangan tentang betapa mereka merasa lebih tenang dengan pengajaran Ustazah Rofikoh, Bu Hajah merasa seolah-olah dunianya mulai runtuh. Kemarahan yang tersimpan begitu dalam membuatnya bertindak lebih jauh lagi. Ia merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Langkah pertama adalah menyingkirkan Rofikoh dengan cara yang tak terduga, menggunakan kebaikan yang terbungkus dalam tampilan yang penuh kemewahan. Bu Hajah mengundang Ustazah Rofikoh untuk hadir dalam sebuah acara besar di desanya, mempersiapkan semuanya dengan cermat. Namun, niat di balik undangan itu bukan untuk menghormati Rofikoh, melainkan untuk menyingkirkannya secara perlahan dengan cara yang tak bisa ditolak. Dengan senyum penuh taktik, Bu Hajah menyusun rencana jahatnya. Ia tahu bahwa di balik setiap niat baik, ada orang yang akan tertipu. Dan kali ini, Rofikoh akan menjadi korbannya. Ketika pengajian akbar yang diadakan Bu Hajah semakin mendekat, seluruh desa terasa terbenam dalam ketegangan. Bu Hajah telah mengatur segalanya dengan sempurna. Undangan telah disebarkan, dan warga dipaksa untuk hadir. Tenda besar dan megah berdiri kokoh di halaman masjid, kursi-kursi empuk tersusun rapi, dan mikrofon diuji berulang kali. Semua persiapan tampak sempurna, seolah-olah dunia ini hanya milik Bu Hajah. Namun, sesuatu yang tak terduga akan terjadi malam itu. Acara dimulai dengan gegap gempita, diiringi tepuk tangan yang terdengar keras dari warga yang hadir. Namun, meski seluruh desa berkumpul untuk memuji Bu Hajah, ada angin dingin yang menyelimuti suasana. Bu Hajah berdiri dengan percaya diri di atas panggung, mengenakan gamis brokat berwarna ungu tua, dan kerudung satin yang berkilau. Wajahnya dihiasi senyum lebar, namun sorot matanya tajam, penuh kebencian yang tersembunyi. Warga,
yang merasa terpaksa hadir lebih karena takut kehilangan bantuan sembako, hanya duduk diam, menunduk, dan tidak mengungkapkan penghormatan yang tulus. Sesuatu dalam suasana itu terasa salah, seakan mereka hanya menjalani rutinitas yang tak bisa mereka hindari. Namun, suasana mulai berubah saat penceramah yang diundang melangkah naik ke panggung. Ustazah Rofikoh, dengan senyum yang menenangkan, mengenakan gamis polos warna hijau tua dan kerudung putih, melangkah perlahan. Tanpa protokol megah atau pengawalan, ia berdiri di depan mikrofon dengan tenang. Beberapa ibu-ibu yang hadir menatapnya dengan tatapan penuh harap. Begitu sederhana, begitu damai, seolah-olah Rofikoh adalah segalanya yang mereka butuhkan. Bu Hajah berdiri dari tempat duduknya, memandang Rofikoh dengan tatapan penuh amarah, namun berusaha menutupi segala perasaan itu dengan senyum palsu. Ketika Ustazah Rofikoh mulai berbicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menembus hati. Ia tidak mengangkat suara, tidak menyindir siapapun, namun kalimat-kalimatnya terasa seperti terarah langsung pada Bu Hajah. Ikhlas itu adalah kunci segala kebaikan. Kita harus menjaga niat dalam setiap amal kita. Jika kita memberi hanya untuk dipuji, maka yang kita terima hanyalah pujian manusia. Namun, jika kita memberi karena Allah, maka balasannya jauh lebih besar dari apa yang tampak, ucap Rofikoh dengan lembut, menatap warga satu persatu. Kata-kata itu menghujam tepat ke dalam hati Bu Hajah. Senyum Bu Hajah mulai memudar, dan darahnya mulai mendidih. Tidak ada nama yang disebutkan, namun setiap kalimat terasa seperti tuduhan langsung. Bu Hajah menggigit bibirnya, tangannya mengepal erat di atas meja, dan matanya tak lepas dari Rofikoh. Kau sedang menantangku, kan? Pikirnya. Kau pikir dengan berbicara tentang ikhlas dan kebaikan, kau akan membuatku terlihat buruk di hadapan semua orang. Semakin lama Ustazah Rofikoh berbicara, semakin banyak ibu-ibu yang terdiam, menunduk, atau bahkan mulai menyeka air mata mereka. Ada yang tampak terharu, merasa bahwa apa yang disampaikan Rofikoh menyentuh jiwa mereka. Bahkan beberapa wajah yang sebelumnya hanya hadir di majelis Bu Hajah mulai menunjukkan ketulusan. Hati mereka mulai terbuka. Tanpa harus berkata banyak, Rofikoh telah memenangkan hati mereka. Tetapi bagi Bu Hajah, itu adalah sebuah pukulan yang tak termaafkan. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang membara, dan ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Rencana jahat Bu Hajah mulai berubah. Ia merasa kehilangan kendali atas segalanya. Tanpa ia sadari, keangkuhannya dan ketidakikhlasannya semakin tampak jelas di mata warga. Mereka mulai berbicara di belakangnya, membandingkan antara pengajaran Rofikoh yang penuh kedamaian dengan cara Bu Hajah yang penuh ambisi dan kesombongan. Warga mulai berani menyuarakan ketidakpuasan mereka, meski tetap dengan hati-hati, karena takut kehilangan bantuan sembako. Namun, kini Bu Hajah tidak lagi menjadi tokoh yang dihormati, tetapi menjadi simbol ketakutan yang tak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Suasana di masjid malam itu tiba-tiba terasa gelap. Tenda-tenda besar yang sebelumnya megah kini tampak suram, seolah merespon kekalahan Bu Hajah. Sebuah perasaan aneh mengalir dalam udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah azab yang akan datang. Sebuah peringatan yang tak bisa dihindari. Segala kesombongan Bu Hajah mulai menerima balasan, dan langit pun mulai mengguncang desa yang selama ini diselimuti ketakutan. Pagi yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung gelap yang menutupi seluruh desa. Sejak malam itu, desa Karangjati tak pernah lagi merasa tenang. Warga yang dulu takut padanya kini mulai berbicara dengan berani, meskipun berbisik-bisik, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai merasakan bahwa semua yang selama ini mereka terima dari Bu Hajah bukanlah pemberian yang tulus, tetapi transaksi yang memaksa mereka untuk tunduk pada kekuasaannya. Di rumah Bu Hajah, suasana semakin mencekam. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ia mengurung dirinya di dalam kamar, merasa seolah-olah dunia luar telah menolaknya. Malam itu, ia duduk di atas tempat tidur, menatap cermin besar di kamarnya yang kini mulai kabur. Wajahnya yang dulu dihormati kini tampak pudar dan lelah. Satu persatu, setiap rencana yang ia bangun dengan penuh ketelitian kini mulai runtuh.
Suara tawa yang sering ia dengar di rumahnya semakin meredup, digantikan oleh suara isak tangis yang terdengar dari jauh. Suara itu bukan datang dari siapapun, melainkan dari dalam dirinya sendiri, suara penyesalan yang kian menggebu. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar Bu Hajah. Langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Di ambang pintu berdiri Santi, putri semata wayang Bu Hajah. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Ibu, ada yang aneh." Suara Santi terdengar gemetar. Ia memegang perutnya, seakan ada sesuatu yang tak beres. Tubuh Santi semakin kurus, dan matanya seolah memancarkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ibu, aku takut," kata Santi. Suaranya tersekat, bibirnya bergetar. Bu Hajah yang selama ini tak pernah mengaku kalah, kini hanya bisa menatap anaknya dengan penuh ketegangan. Rasa takut yang selama ini ia ciptakan untuk mengendalikan warga desa kini kembali kepadanya, menghantuinya dalam bentuk yang lebih menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba merasa kaku, dan aroma busuk yang selama ini ia rasakan kini semakin menguar. Seperti ada sesuatu yang menjalar di dalam tubuhnya, menyusup hingga ke bagian yang paling dalam. Di luar rumah, desa itu semakin tampak sepi. Langit terus menggelap, dan setiap langkah yang terdengar di jalanan seakan diselimuti ketakutan. Beberapa warga yang masih bertahan, kini berbisik-bisik tentang kejadian yang menimpa Bu Hajah. Beberapa dari mereka yang dulu takut pada Bu Hajah, kini mulai berbicara tentang azab yang menimpanya, tentang kutukan yang mungkin datang sebagai balasan atas kezaliman yang ia lakukan selama ini. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur, terjadi sesuatu yang tak terduga. Suara langkah kaki terdengar jelas dari dalam rumah Bu Hajah. Suara itu bukan datang dari manusia, tapi dari makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Langkah itu berat dan menggema, seakan menggetarkan seluruh rumah. Santi yang tak bisa tidur, merasakan ada sesuatu yang tak wajar. Ia membuka pintu kamar dan berjalan perlahan, mencoba mencari tahu. Saat ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat bayangan besar berdiri di sana, makhluk dengan tubuh yang mulai berubah, wajah yang penuh dengan luka dan kebencian, menghadap cermin yang kini pecah. "Ibu!" Santi berteriak, namun suaranya terhenti ketika melihat wajah ibunya yang berubah begitu mengerikan. Mata Bu Hajah melotot dengan sorot yang penuh kebencian. Namun, lebih dari itu, matanya kosong, seolah tidak mengenal siapapun di sekitarnya. Dalam diam, Bu Hajah merangkak pelan, melangkah menuju jendela yang terbuka lebar, menghadap ke halaman yang gelap gulita. Tidak bisa. Ini semua salah." Suara Bu Hajah terdengar parau, namun ia terus tertawa, suara tawa yang tidak lagi manusiawi. Itu adalah suara tawa yang datang dari keputusasaan, dari kebingungannya yang mendalam. Tawa yang hanya bisa datang dari seseorang yang tak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Langit di luar rumah Bu Hajah tiba-tiba menggelegar, petir menyambar keras, dan angin yang kencang mulai berputar-putar di halaman. Rumah Bu Hajah bergetar, dan beberapa tetangga yang mendengar suara keras itu langsung keluar. Namun mereka hanya bisa berdiri diam di ambang pintu rumah mereka. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu bahwa ini adalah saat di mana segala yang disembunyikan oleh Bu Hajah selama ini harus dihadapi. Kemudian, di balik kegelapan malam, suara jeritan yang tak terhingga terdengar. Itu adalah suara jeritan Bu Hajah, namun tidak lagi terdengar seperti manusia. Itu adalah jeritan yang penuh dengan penderitaan, jeritan yang keluar dari kedalaman hatinya yang paling gelap. Suara itu menggema di seluruh desa, dan bagi mereka yang mendengarnya, itu adalah tanda bahwa azab yang selama ini mengintai Bu Hajah, kini telah datang. Sejak malam itu, rumah Bu Hajah menjadi tempat yang terkutuk. Beberapa warga yang mencoba mendekat hanya bisa merasakan kengerian yang datang dengan aroma busuk yang semakin memekakan indera. Bahkan, suara-suara yang datang dari rumah itu, yang dulunya adalah suara lembut dan penuh kuasa, kini hanya meninggalkan kebisuan yang mencekam. Dan dari tempat itu, azab itu terus mengintai, mengingatkan setiap orang bahwa kezaliman yang tak dihentikan akan menemukan jalan untuk kembali kepada pelakunya. Terima kasih, sahabat Alkisah, telah menyaksikan cerita yang penuh dengan pelajaran hidup ini. Dari kisah Bu Hajah,
Kita bisa mengambil hikmah bahwa kesombongan dan ketidakadilan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran dan keadilan Allah. Marilah kita selalu introspeksi diri, berlaku ikhlas, dan adil dalam setiap langkah yang kita ambil, agar terhindar dari segala bentuk kezaliman. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, melindungi kita dari keburukan, dan memudahkan segala urusan kita. Semoga kehidupan kita dipenuhi dengan kedamaian, keberkahan, dan kebaikan yang berkelanjutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Alkisah, like video ini jika kalian merasa terinspirasi, share kepada teman-teman, dan tinggalkan komentar di bawah agar kita semua bisa belajar bersama dari cerita ini. Terus dukung kami agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya.